Pernahkah Anda bertanya-tanya, di zaman modern ini, mengapa masih banyak orang yang lebih percaya dukun daripada dokter? Kali ini, kita akan membahas semuanya, mulai dari sejarah dukun, kisah nyata, hingga fakta yang mungkin akan mengguncang keyakinan Anda. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana yang Anda kira. Dahulu kala, sekitar abad ke-7 di Nusantara, saat kerajaan Sriwijaya masih berjaya, peran seorang dukun sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah orang yang sangat dihormati, dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia tak kasat mata. Pada masa itu, masyarakat percaya bahwa sakit bukan hanya disebabkan oleh gangguan fisik, tetapi juga oleh gangguan roh jahat atau ketidakseimbangan energi dalam tubuh. Dukun menjadi perantara antara manusia dan alam gaib, menggunakan ramuan herbal, mantra, dan ritual khusus untuk menyembuhkan pasien mereka. Dalam relief-relief Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8, terdapat gambaran seorang yang sedang meramu obat dari tanaman. Banyak sejarawan percaya bahwa ini adalah salah satu bukti awal praktik pedukunan di Nusantara. Kala itu, keahlian seseorang dukun diwariskan secara turun-temurun, biasanya dari orang tua ke anak. Di masa Majapahit, sekitar abad ke-14, peran dukun semakin meluas. Mereka tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga membantu kerajaan dalam hal spiritual. Konon, beberapa dukun dipercaya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, memanggil hujan, menambahkan kekayaan, atau bahkan melindungi prajurit dari senjata musuh. Namun, saat penjajahan Belanda mulai masuk pada abad ke-17, praktik pedukunan mulai dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak ilmiah. Pemerintah kolonial memperkenalkan pengobatan modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan barat. Meski begitu, masyarakat tetap memegang teguh kepercayaan mereka pada dukun, terutama di daerah-daerah terpencil. Hingga saat ini, dukun masih eksis di berbagai penjuru Indonesia, dari dukun bayi hingga dukun pengobatan alternatif. Mereka tetap menjadi tempat pertama yang didatangi banyak orang ketika pengobatan modern dirasa gagal memberikan solusi. Ini adalah kisah yang terjadi di awal tahun 2000-an. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang pria bernama Pak Suyatno mengalami kecelakaan kerja. Kaki kanannya retak sehingga beliau tidak bisa berjalan. Pada tahun itu, fasilitas kesehatan masih belum merata di Jawa Tengah, dan dukun dianggap lebih murah dan lebih gampang dibandingkan harus mendatangi rumah sakit. Jadi, keluarga Pak Suyatno membawa beliau mendatangi seorang dukun yang terkenal dengan keahliannya di bidang sangkal putung atau penyembuhan patah tulang. Dengan bermodalkan ramuan tradisional dan bambu kecil untuk meluruskan tulang, dukun tersebut mulai bekerja. Prosesnya tidak singkat. Selama berbulan-bulan, Pak Suyatno harus rutin datang untuk perawatan dan menjaga diri. Yang mengejutkan ialah, setelah 5 bulan, kaki Pak Suyatno sembuh total tanpa operasi. Dia bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Kisah ini menyebar cepat dan dukun mulai menjadi legenda di desanya. Dan masih ingatkah kamu dengan kisah dukun cilik tahun 2009 yang bernama Ponari dengan batu petirnya? Nama Ponari, bocah yang dianggap sakti di Jawa Timur, ramai dikunjungi warga untuk berobat. Ramai berita menyiarkan banyak pasien Ponari yang sudah sembuh dikarenakan batu petirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sistem pengobatannya hingga sangat manjur seperti itu? Kesembuhan yang dialami oleh Pak Suyatno dan pasien-pasien lain dari dukun memang mengesankan. Namun, jika kita melihat lebih dekat, ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini. Salah satu alasan utama adalah kekuatan sugesti. Dalam dunia psikologi, hal ini dikenal sebagai efek placebo. Ketika seseorang percaya bahwa suatu metode pengobatan akan berhasil,
Tubuh mereka seringkali merespon dengan cara positif. Keyakinan kuat dapat merangsang otak untuk melepaskan hormon yang membantu penyembuhan alami. Seperti pada tahun 1996, 56 relawan berpartisipasi dalam sebuah penelitian untuk menguji obat penghilang rasa sakit yang bernama Trivaricain. Satu telunjuk subjek diolesi obat ini, sementara satu telunjuk lainnya dibiarkan. Lalu kedua telunjuk itu ditekan menggunakan tang. Menurut subjek, jari yang diberi obat tidak terasa sakit sama sekali. Perlu kalian ketahui, Trivaricain bukanlah obat, melainkan ramuan palsu tanpa efek menghilang rasa sakit. Menurut Emma Price dalam penjelasannya, hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan pikiran mampu mempengaruhi persepsi kita tentang rasa sakit. Keyakinan bahwa obat tersebut bekerja membuat otak subjek tertipu dan menciptakan ilusi bahwa rasa sakit berkurang. Efek ini adalah salah satu contoh bagaimana ekspektasi dapat mempengaruhi pengalaman nyata. Meskipun tidak ada intervensi medis yang sebenarnya terjadi, penelitian ini memperkuat fakta bahwa pikiran manusia memiliki peran penting dalam proses penyembuhan. Ketika seseorang percaya bahwa mereka menerima pengobatan yang efektif dari dukun, ditambah dengan kesaksian banyak orang yang sudah sembuh, tubuh merespon dengan cara yang mendukung keyakinan tersebut, sehingga semua penyakit yang dikeluhkan oleh pasien dukun seakan-akan sudah sembuh. Tapi bukan itu berita buruknya, ada yang bahkan lebih buruk lagi. Efek placebo dari dukun memang luar biasa. Ia menanamkan kekuatan pikiran manusia dalam mempengaruhi tubuh. Tapi, bagaimana jika keyakinan ini digunakan pada kondisi yang salah? Bagaimana jika efek placebo yang seharusnya menjadi pendukung justru menjadi perangkap yang mematikan? Disinilah kita harus berhati-hati. Mengandalkan dukun untuk penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, atau diabetes ibarat menambal kapal yang bocor di tengah lautan dengan perban. Awalnya mungkin terlihat bekerja, tapi pada akhirnya kapal itu akan tetap tenggelam. Ketika seseorang dengan kondisi serius memilih pengobatan dukun atau bahkan pengobatan palsu tanpa dasar ilmiah, mereka kehilangan waktu berharga untuk mendapatkan perawatan yang sesungguhnya. Dalam dunia medis, waktu adalah segalanya. Semakin lama penyakit serius tak diobati dengan pendekatan yang benar, semakin besar pula resiko berkembang menjadi sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien kanker yang menunda pengobatan konvensional demi pengobatan alternatif memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih rendah. Mereka merasa lebih baik dalam jangka pendek karena sugesti dari efek placebo tersebut. Tapi di dalam tubuh mereka, sel-sel kanker terus berkembang tanpa henti. Efek placebo dalam dukun tidak dianjurkan untuk menggantikan pengobatan medis. Dukun hanya membantu, bukan solusi utama. Menggunakan untuk penyakit ringan seperti sakit kepala mungkin saja tidak masalah. Tetapi untuk penyakit serius, itu sama saja seperti mengabaikan realitas yang berbahaya. Dukun memberi ilusi kesembuhan, sementara tubuh Anda diam-diam kalah dalam pertarungan melawan penyakit. Harapan adalah hal yang indah, tapi harapan yang salah bisa menjadi malapetaka. Setelah semua ini, pilihan ada di tangan Anda. Tapi yang pasti, di balik semua ritual dan kepercayaan, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Manusia selalu mencari harapan, entah itu melalui dukun ataupun dokter. Bagaimana menurutmu? Dukun itu penyelamat atau justru penyesat?